Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Syabahi dari Prodi Sistem Informasi, yakni dengan NIM 210402085. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas web dinamis yang berjudul tentang analisa dan algoritma pada marketplace. Marketplace yang dimaksud di sini adalah checkout. Checkout itu apa sih pengertiannya? Jadi checkout itu adalah dalam tanda kutip itu sebuah pemeriksaan. Sementara dari sisi belanja online atau di toko online, checkout itu adalah sebuah proses yang dimana itu kita saat membeli produk ataupun setelah membeli produk itu akan menyelesaikan pembeliannya melalui sebuah transaksi. Jadi checkout ini adalah dimana setiap konsumen membeli sebuah produk yang ada di toko online, kemudian melakukan pembayaran baik di toko online-nya atau berbagai metode lainnya. Jadi setelah kita melakukan membeli produk atau setelah kita melakukan pembayaran dari produk itu, maka kita akan mendapatkan sebuah bukti transaksi yang dimana kita sudah membeli produk tersebut dan bisa melihat data dari checkout itu tersebut. Saat checkout ini, pembeli dapat memeriksa kembali pesanan, alamat penerima, nomor ponsel, lalu lanjut dengan memilih metode pembayaran lainnya agar bisa dilihat di status di toko online itu bahwa kita sudah membeli produk sesuai dengan kebutuhan kita. Gimana sih cara paling gampangnya biar kita bisa tahu checkout itu seperti apa? Berikut ulasannya ya. Baik, untuk contohnya saya bakal coba marketplace itu ada di Lazada ya. Jadi di Lazada ini kita bisa lihat setiap konsumen membuka sebuah aplikasi toko online. Contohnya seperti di sini, ini Lazada. Jadi di sini konsumen kita bisa langsung melihat belanja di berbagai produk ini yang udah tersedia di toko online itu tersebut. Jadi pertama-tama konsumen tentu kita harus melihat dulu produk apa yang akan kita butuhkan, apa yang akan kita beli. Jadi produk di sini ada banyak banget, dimulai dari laptop, baju, jam tangan, berbagai perhiasan dan sebagainya. Nah, konsumen itu kan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya saya mau beli sepatu sepatu. Nah, ketika saya ingin membeli sebuah sepatu, sebelum kita beli, kita akan cek dulu data-data sepatu ini kualitasnya seperti apa. Sepatu ini cocok nggak buat kita? Kemudian sepatu ini apakah udah siap untuk membeli sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya lihat dulu sepatu ini udah cocok nggak, udah dari segi warnanya, ukurannya, jaminannya tahan lama atau tidak, dan sebagainya. Nah, jadi setelah kita membeli sebuah produk ini dan kita sebagai konsumen udah yakin kalau kita udah fix membeli sebuah sepatu ini, nah kita sudah bisa untuk membeli sepatu ini tersebut dengan cara beli di bawah sini, beli sekarang. Nah, setelah dibeli, kita bisa kita bisa langsung isi data-data riwayat kita ada di sana. Data-data itu kayak nama kita, alamatnya di mana, nomor teleponnya di mana, tanggal kelahiran dan sebagainya. Itu supaya nanti pas produknya mau kirim, itu nanti bisa tahu lokasi kita ada di mana. Nah, kemudian setelah kita isi data riwayat itu tersebut, kita selanjutnya itu melakukan metode pembayaran. Metode pembayaran di sini kita bisa bayar lewat marketplace ini langsung atau bisa bayar lewat COD. Nah, setelah kita sudah membeli produk itu tersebut, setelah kita sudah isi data-data riwayat dan juga kita sudah melakukan pembayaran, pokoknya dari ketiga itu kita sudah selesai semuanya. Nah, setelah kita udah selesai membeli produk itu dan udah melakukan pembayaran, otomatis checkoutnya sudah tersedia di sini.
Jadi selama kita udah beli produk itu, kita sudah bisa melihat bukti transaksi yang ada di aplikasi toko online ini. Ya, inilah yang namanya checkout. Checkout itu adalah saat kita membeli sebuah barang, itu kita sudah bisa melihat bukti pembelian itu udah terbaca di toko online ini. Misalnya saya membeli sepatu nih. Nah, karena saya udah bayar, otomatis di sini udah terbaca, udah lihat bukti transaksi kalau saya sudah beli produk sepatu ini tersebut. Bisa dilihat bayarnya udah berapa, total barangnya berapa, dan pengiriman itu udah dijadwalin kapan barang itu akan sampai ke tujuan kita. Nah, itu kan dari segi realitanya nih, realita dari produk yang akan kita beli di toko online. Kalau dari sisi algoritmanya gimana? Berikut ulasannya. Baiklah, kemudian dari sisi algoritmanya itu kayak gimana sih? Jadi algoritma dalam analisa marketplace checkout ini uh, kurang lebih seperti ini ya. Dari atas ini sampai di bawah ini. Nah, secara sederhana dalam algoritma proses checkout ini, ya yang kayak saya bilang tadi, pertama-tama customer itu saat kita membuka aplikasi toko online di sebuah smartphone, di situ konsumen kita bisa melihat apa aja status produk yang tersedia di toko online itu tersebut. Nah, konsumen itu kita bisa melihat produk apa yang tersedia di sana, kemudian kita memilih sebuah produk apa yang akan kita butuhkan. Nah, setelah konsumen melihat sebuah produk, misalnya salah satunya kita contoh ambil sebuah baju atau pakaian. Saat konsumen membeli sebuah pakaian, kita klik satu produk ini yang akan kita beli. Kemudian sebelum kita membeli, kita harus melihat data produk itu seperti apa. Misalnya dari segi ukuran bajunya kayak gimana, atau dari segi jaminan bajunya itu sesuai dengan kita atau tidak. Kemudian dan beberapa lainnya sesuai dengan keinginan kita lah gitu. Nah, setelah kita melihat data produk yang akan kita beli, maka konsumen dengan yakin kita bisa membeli produk itu tersebut. Nah, jika konsumen tidak mau membeli produk itu atau mungkin nggak sesuai dengan keinginannya, kita bisa cari lagi produk lain dengan kembalikan ke Belanda atau ke lobby toko online untuk memilih produk lain. Nah, kita alihkan ke konsumen yang udah membeli sebuah produk itu tersebut. Nah, setelah kita membeli sebuah produk yang ada di toko online ini, misalnya yang baju tadi, kita bisa mengisi data riwayat kita, data-data pribadi kita, misalnya namanya di mana, alamatnya di mana, nomor teleponnya di mana, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan supaya nanti pas barangnya itu udah terisi, maka pas untuk pengantarannya itu udah tahu di mana lokasi kita berada. Setelah mengisi data riwayat kita bisa memilih sistem pembayarannya. Sistem pembayaran di sini ada dua jenis. Menurut toko online yang saya lihat, di sini kita bisa bayar langsung lewat marketplace atau bisa juga bayar lewat COD. Untuk bayar lewat marketplace ini bayarnya bisa langsung cash atau bisa langsung bayar di aplikasi toko online itu tersebut. Nah, jika konsumen nggak yakin apakah produk ini udah sampai ke tujuan atau tidak dan takut uangnya itu lari, kita bisa melakukan bayar lewat COD atau bayar di tempat apabila produk itu udah sampai ke tujuan kita. Nah, setelah melewati dari semua ini, dari atas sampai bawah ini, setelah kita membeli sebuah produk dan juga setelah kita melakukan pembayaran, maka otomatis kita sudah ada bukti transaksi yang ada di proses checkout ini. Disinilah checkout ini dimana kita sudah tahu dan kita sudah selesai membeli sebuah produk dan udah terdata langsung lewat history yang ada di toko online tersebut sebagai uh, istilahnya itu uh, data yang udah diisi lah, data yang udah terisi, produk apa yang udah kita beli, pembayarannya berapa,
dan juga history jadwalnya itu sudah tersedia dari checkout ini tersebut. Kemudian checkoutnya sudah selesai dan produknya sudah bisa diberi, ditunggu dan akan sampai ke tujuan kita dan sudah menikmatilah produk apa yang akan kita butuhkan sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, demikianlah hasil video yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.